dan bantuan-bantuan beliau yang diarahkan ke Palestina, ya Allah. Jadikanlah ini sedekah jariah yang mana akan cepat rakyat Palestina ini memperoleh kemerdekaan dan kebahagiaan dari Engkau, ya Allah. Dan bagi kami yang di sini, bagi kami tidak bisa membantu berjuang ke sana, jadikanlah bantuan dan doa kami untuk keselamatan orang Islam Palestina, ya Allah. Allahumma ansurhum fi mujahidil Palestin. Allahumma ansurhum fi mujahidil Palestin. Allahumma ansurhum fi mujahidil Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai teranga kelakang Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang kepada beliau kita minta tolong, baik urusan dunia kita maupun urusan agama kita. Berapapun cerdasnya kita, tingginya IQ kita, banyaknya ilmu kita, tanpa pertolongan Allah kita akan gagal dalam kehidupan ini, apapun profesi kita. Dan kalimat itu sebagai bacaan lidah kita setiap hari dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, bahwa kita tidak berdaya untuk apapun di muka bumi ini. Sebentar ini ketua ulama bertanya kepada saya, "Baduo saya datang kemari bu ya aja, indah batigo jo Allah." Jadi kalau awak saja ndak ada tenaga, maka yang memberikan tenaga untuk bergerak, berkata, berbicara, berusaha, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pagi ini kita masih diizinkan untuk datang di lapangan Nanggalo ini dengan kekuatan yang diberikan Allah. Kita mendapat cahaya matahari pagi ini itu untuk menambah zat besi. Jadi makin kuat tubuh awak karena cahaya matahari. Ari pandeh kilau memanca, bayang terserak di udara, jaleh segala puncak gunung karena cahaya matahari. Awan bararak dua-dua, basere kabuik dan sabondong, kabuik naik gunung lah tinggal menangis laku kepanasan. Kira-kira artinya nambah baca tu. Apa artinya Pak? Indah orang kematian bini. Ya kan? Kabui naik gunung lah tinggal menangis laku kepanasan. Lah selama kau hidup nak tahu. Itulah halusnya bahasa Minang. Lain sehat ibu-ibu bapak. Ya tadi Bapak Basrudin menyampaikan kepada saya bahwa kajian kita pagi ini diberi judul. Sebenarnya Ustaz kok tak perlu dia agak-agakan judul kan? Ya kan? Nyolah tentu di nyolah sampai. Tapi akan saya penuhi. Judulnya kembali ke surau dan memperhatikan umat Islam Palestina. Nah, kenapa?
kita bacakan dulu surat Al-Hajj. Setelah itu nanti mungkin surat Bani Israel atau surat Isra, ya kan? Pertama kita baca surat Al-Hajj dulu. Ya ayuhan nas, terpanggil awak tu. Terpanggil karena kita semuanya manusia. Ya ayuhan nas, uttaqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu, Tuhanmu. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya hari kiamat itu nanti adalah suatu peristiwa yang besar. Ya kan? Kenapa besar peristiwa hari kiamat itu? Pertama kita baca pula ayat lain, yang lainnya. Izas sama'um fatarat. Jadi kiamat itu apabila langit telah runtuh. Wa idzal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang telah berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, apabila air laut sudah tumpah ke daratan. Ini tidak bisa dikatakan tsunami lagi. Seluruh air laut bergelombang tinggi, tumpah ke seluruh daratan, tidak ada gunung, tidak ada bukit. Itu tertimbun oleh gelombang air laut. Wa idzal quburu bu'sirat, seluruh kubur-kubur orang yang ada di dalam dikeluarkan oleh Allah. Ada enggak Bapak Ibu naningin ni duit sampai hari kiamat? Sebab awak ulah Minang kuacok nama minta doa umur panjang rezeki murah. Umur panjang rezeki murah. Ada enggak yang ingin dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat tapi badan sehat? Aduh. Kalau ada batando apa ibu basadio mati kapi. Ya kan? Sebab itu orang meninggal hari kiamat tidak ada orang beriman lagi. Coba kita lihat ini. Kita teruskan surat Al-Hajj. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'ah. Orang-orang yang sedang menyusukan anak. Ibu-ibu ketika dulu melahirkan, menyusukan anak itu, bayi itu atau bayi itu? Nama? Iya nama deko. Cuy itu di sorong pinggulnya je tangan suo, di paluaknya nambah baduang tu dia doang ke susu. Ya kan? Gono samkandih diladangkan kaganti baladang lado. Gono anak gadih kami susukan kapang ganti badan kok tuo. Lebih dari itu ya Allah, jadikanlah putri saya ini putri yang salehah. Jadi pelukan seperti ini lambang kecintaan kepada anak. Tapi orang yang sedang menyusukan anak, ketika kiamat itu datang, dibuangnya saja anak itu. Tidak ada sayang dan sayang ibu ke anak lain. Ternyata masih ada ariakan kiamat itu orang mengandung melayan sedang menyusukan anak. Karena dahsyatnya peristiwa itu, dibuangnya anak yang digendong tadi. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Orang-orang yang hamil berguguran kandungannya. Jadi tidak ada orang minum air tapai, tidak ada orang minum brandy, tidak ada orang minum tuak untuk pengeluarkan bayi dalam kandungannya.
Dengan peristiwa kiamat itu berguguranlah kandungan orang yang sedang hamil. Wa taran nasa sukara, engkau akan lihat ketika itu manusia seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, akan tetapi mereka itu tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah yang bersangatan. Layelo mati hari kiamat. Bagi anak-anak tadi tidak ada, anak-anak tidak berdosa. Bagi orang yang berdosa, mati pas hari kiamat sudah merupakan azab. Jadi yang mau majak, tidak usah awak minta umur panjang je. Maka diminta umur berkah, rezeki berkah. Ya kan? Umur berkah, rezeki berkah. Berapa usia akan diberikan oleh Allah, kita terserah saja kepada Allah. Sekarang Bapak Ibu yang hadir ini, kalau ditakdirkan umur hari ini sampai ajal, ada ndak nama upe? Ndak. Lebih-lebih ambo, sedang Ustaz mengaji gini gua sampai ajal mati Ustaz, lain ndak mau upe Ustaz, ndak. Bab itu karena umur bola 71 lapatui mati. Bama kau Ustaz anu mati jo tu itu lain. Pertama ajal belum sampai. Nan kedua sebanyak kurang surian mendoana. Pasti mendoa, pasti aro ibu embo kedatang kemari. Karena lah mencari di YouTube salamoko. Sebelum YouTube ada, ambolah di bawah. Jadi ketua ulama kau mengaji kemari sekitar 6 tahun lalu lah lebih mah. Beberapa bulan lalu nyo menelepon pulau. Ambo kecean, ambolah gae, bini ambolah mati, ambo ndak boleh dia anak bayi jo terapel lain. Jadi kini kok nak menyapui ambo japui je. Arupo kau menyapui kau ndak mau nyo haniang sesudah tu le. Jadi tapi tanya tu anu jo pemuda-pemuda nan di desa di jamaah ambo menyapui ambo tiba ambo di kini pinyo setolo nengah menyapui ambo bapak-bapak ya kan. Apabila datangnya kira-kira tu Ustaz hari kiamat tu, ya kan? Datangnya hari kiamat itu jangankan saya, ya kan? Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh alim ulama, Nabi sendak dia tahu dia Allah. Pernah ditanyakan ke Nabi, apabila hari kiamat tu ya Rasulullah, sampai hari sudah tu baru dijawab Nabi setelah ayat turun. Dan ayat itu bukan menjelaskan hari hanya. Tapi apa bunyi ayat itu? As-sa'ah anta tiyahum baghtah. Itu nanti kita tahu Allah ke Nabi-Nya. Kiamat itu datangnya tiba-tiba. Bisa siang, bisa malam, bisa tengah hari, bisa orang sedang berjudi, bisa orang sedang berzina. Pokoknya orang mati hari kiamat yang dewasa itu semuanya orang engkar kepada Allah. Jadi tidak ada ketetapan itu diketahui oleh Nabi. Sebagian orang ada membahas dalam pengajian kau Pak, kiamat kau tahun 1500 tiba mas. Sedang Nabi saya tidak tahu dah Pak. As-sa'ah anta tiyahum baghtah. Cuma yang dikatakan oleh Rasulullah tanda-tandanya min asyratis sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat itu apa? Ya kan? Sudah banyak fitnah-fitnah di muka bumi ini. Bapak melihat fitnah itu cari siapa, tapi jangan di-share. Cari apa Pak? Kan ada video-video dikirim orang tuh, tulisan-tulisan. Itu banyak isinya fitnah. Ada sebagian orang tak tahu nyo percaya itu nyo kirim lo kena lain
maka dapet lah dosa jariah. Nangka kita cari pahala jariah. Ya kan? Begitu juga di kampung-kampung, Pak. Tandanya tontonan dianggap tuntunan. Tuntunan dianggap tontonan. Lah serupa orang mengaji kau, Pak. Ada orang yang tak datang tu bertanya akhirnya, "Bagaimana kau tak datang?" Katanya kaji tu ke itu je tu nyonya. Iya kan? Kamu akan dicari kaji baru. Karena agama baru tidak ada, nabi baru tidak ada. Jadi memang kaji lama. Jajak nan tinggal kaditikam batang tasanda kadititi suri tagunya kadiuleh ragi takambang kaditiru. Nang kita tiru tu ragi siapa? Ragi Rasulullah. Memang itu yang akan diulang-ulang. Jadi Beko, kalau panitia ingin mengumpulkan sumbangan untuk Palestina, lewat Messi. Alhamdulillah. Masuk serugo lah jemaah ku sadonya ya Allah. Allahumma ansurhum fi mujahidil Palestin. Allahumma ansurhum fi mujahidil Palestin. Allahumma ansurhum fi mujahidil Palestin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi akan bermunculan fitnah-fitnah. Itu salah satu tanda hari kiamat. Yang kedua, wa yushrabal khamru. Minuman keras sudah jadi minuman kegemaran. Katanya untuk memanaskan badan karena lahan panjang dingin. Dipanaskan dengan scotch, dipanaskan dengan brandy, dipanaskan dengan tua, sudah jadi minuman konsumsi sehari-hari. Itu telah tanda hari kiamat. Itu tidak di kota selai, di kampung lah masuk. Karena di Al-Quran tidak ada narkoba. Jadi wa yusrabal kamru itu bisa ke narkoba, ke ganja bagai. Lebih babayo narkoba dari minuman keras lah. Anak narkoba kok ini Pak untuk kita ketahui, ya kan? Indak seludupan ledo Pak. Kalau seludupan, tuh bapak-bapak nak marah masuknya dok. Iko pipa-pipa, jo pipa basi itu masuknya. Atau turun naiknya melalui pelabuhan. Tu mengko sampai ke kaki bukit tu bagai ya. Ada anak-anak mengkonsumsi narkoba. Nan manggalih itu sia oknum. Kita ndak menyebut institusinya dok, tapi oknum dari institusi itu. Maaf, sebelum Kapolda kita nang kini, Kapolda Sumatera Barat nan dahulu, lah dia giano galah di orang Minang, akarajonya mengalih narkoba. Kini dalam tansi. Jadi bukan seludupan sekarang lagi, ada oknum yang menggalih itu. Jadi sekarang hari akan kiamat ini bermacam-macam fitnah yang akan terjadi, termasuk narkoba. Jadi apa-apa muda dan anak-anaknya ke meningkik dewasa, hati-hatilah menjaga anak kau. Jadi po di anak kelas 6 SD udah di balian Android. Nyo bisa menggalih melalui itu ke Pak. Nalah kuliah, pergi ke Jakarta kuliah, nyo kirimi di ayahnya uang, kironyo jaga sinantu narkoba. Jadi generasi ini akan hancur. Itu. Jadi sudah dari titik nadir rusaknya. Tandanya hari sudah hampir kiamat. Sudah tualai wa yafsu zina. Zina sudah dikerjakan berterang-terangan. Bu, Pak, bercerita bos kita jadi Nabi Sulaiman pernah diagih dek Ratu Bilqis ameh 1 kilo.
Itu dinyo untuk pauji. Sebab Nabi Sulaiman ko dengan surat terbuka meminta Siti Bilqis ko jo rakyatnya menyembah Allah, nan sabalun ko menyembah matahari. Jadi nan kece anak buah Ratu Bilqis, ya kan? Kita parangi Sulaiman tu. Kalau parang ambo suko, tapi kalau manang, kalau kalah gitu tentu dijajah. Jadi kini dulu itu ambo mencari suriknya, Sulaiman ko nampaknya ndak sekadar rajul, tapi nabi. Tandonya ratu. Uji dulu. Dibawalah dek petugas ko ame sekilo ke sinan. Akato petugas ko tarimolah ame kami ko ganti penghormatan dari rajo kami. Ya kan? Apa kata Nabi Sulaiman? Atumidunani bimalin. Apa ko pantas mo menerima ratu ko? Faman atani Allah khairum min atakum. Nan diagihan Allah kamu lebih baik dari raja kalian. Kalau tidak percaya masuklah ke istana bos. Masuklah utusan ko ke istana Nabi Sulaiman. Tiba di dalam lebih 7 orang kota doba. Istananya sedindingnya intan berlian. Ambo nak sombong berdua. Iko kalian bawa meh sekilo kemari. Nan diagi Allah kamu beribu-ribu kali lipat kekayaan raja kalian. Kini nak itu dah pulang lah kalian balik. Ambo tambah 5 wale kilo. Bagi kau orang-orang miskin sinan. Tu pulang orang kau dia. Ya kan? Aba amang latibo sinan lainnya terima ame hawa indah. Bab itu nyo tambah ame ko na lain nyo tuang kurajo nyo suruh bagi ka orang miskin di kampung awak. Tak kajui Ratu Bilqis. Kalau itu ndak bisa kita parangi nyo tu do. Inyo nabi tu maju. Kalau sekadar rajo nyo tadi tu nyo terima sokok tu maju. Tapi dek nyo nabi nyo tu nak jadi apa janeran kini orang aturan kalah pakaro nyo sokok hakim go. Tu mananya hakim ko ndak nabi. Itu sebabnya Pak. Bangun ko bisa hakim disokok aturan kalah jadi manang. Karena nyo ndak nabi. Ya kan? Atulah tanda-tanda hari kiamat laringan sesogok manyo. Sudah tu apa lagi? Kata Nabi lewat, kata Nabi jalan ngecek. Dahulu kampung Nabi itu Pak, tandus. Tak ada kayu-kayu. Yang ada anak gembala. Cuma Allah bagi makan unta sinan. Unta tu binatang istimewa Pak. Rumput tak ada nyo gaput. Bang kewitunya sadonya makan tanah kerekel kasih. Jadi dia di Allah lidah unta tu Pak. Kalau basuh basi paku nala bakare tu terletak di tanah, atunya makan. Karena lidah untonyo cair serupa tapuang Pak. Jadi jangan heran tak ada rumput pi unta orang gaput senang. Kambiang bitujo. Kalau orang Arab tu gaput Pak, itulah biasa sama. Pitihnya banyak, makanannya daging lain. Kau nak kurui-kurui kau kurang gizi. Orang Arab. Para jemaah, apa kata Nabi kepada sahabat? Kalau nanti negeri kita ini sudah menjulang gunung-gunung tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi dari gunung, itu tanda hari akan kiamat. Kemudian sudah mulai tumbuh rumput. Apa ada tak payung merah waktu petangga sebulan 2 bulan lalu? Amari ke puasa tadi Pak. Bukit-bukit tandus itu inilah berumput. Ya kan? Itu tandanya kata Nabi. Sudah tu alai
Di negeri Arab ko tibo nagari-nagari ange pitibo salju. Sekarang sudah tiba. Kemudian bukit bolong-bolong. Bolong-bolong banyak terowongan di bawah. Di Arab itulah basilang terowongan di bawah bukit, Pak. Kalau itu nanti kata Nabi tunda lama hari kiamat lah. Nah, sudah itu Israel berbuat binasa yang kedua kalinya. Dalam surah Isra ayat 4, wa qadayna ila bani Israel fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Sudah jadi ketetapan kami bahwa Bani Israel itu akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali. Dan pertama dulu di zaman Rasulullah, tapi Nabi berhasil mengusir mereka. Ya kan? Yang keduanya ternyata di zaman kita kini berbuat dosa dan mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar, uluwang kabira. Kata Ustaz Zainuddin MZ dalam kajian-kajian lama, sekarang di YouTube kan orang nanado apa beliau foto beliau je suaranya, gambar duitnya ndak ada karena beliau lah meninggal ketika YouTube ko dibuat. Ya kan? Israel itu Amerika kecil, Amerika Israel besar. Jadi bagaimanapun orang menjadi sesuatu penengah untuk mendamaikan Israel dengan Arab secara umum, itu tidak akan terjadi. Karena Allah sudah mengatakan mereka akan berbuat kerusakan 2 kali. 2 kali itu sekarang. Dan Allah akan membiarkan dulu sampai batas waktu ditentukan Allah. Jadi awak tidak usah cameh mana, tapi nanti Israel itu akan kalah. Palestina itu adalah pusat Islam. Ketika itu turun Imam Mahdi, setelah itu Nabi Isa. Di muka bumi ini tidak ada agama selain dari Islam. Orang Surian pai sembayang kamu saji aksa sadonya nanti. Bab itu orang sarangke kayu sadonya. Jadi apa? Hidup jelah melaki itu tibo. Jangan takaja nama mati. Jadi nanti di mana saja orang tinggal di belahan dunia ini akan terpenuhi beribadah ke Masjidil Aqsa. Masalahnya kapitihnya. Nah, kalau kendaraan lah canggih. Sekarang sudah ada kendaraan kereta api dari Makkah Madinah hanya 1 jam seperempat. Kalau jotol 9-8 jam. Sekarang sudah ada. Jadi nanti orang bansai-bansai di zaman itu kayu sadonya. Sehingga dah ada orang tampai orang berinfak. Ya kan? Namun demikian, karena sekarang Palestina itu yang jadi sasaran Israel bukan gudang senjata, bukan barak tentara, yang diserangnya fasilitas umum. Agar orang kau capek mati walaupun tak kena badi. Atau fasilitas air itu nanya rusak. Sudah tu rumah bara banyak orang dirawat di rumah sakit tu jaleka sehat kena bom. Kemudian bara anak-anak nantak berusuh segadang gua, itu yang diserang oleh Israel. Itu memang terjadi kadarullah. Walaupun begitu kita harus membantu. Allah jalan infak dari untuk Palestina. Alhamdulillah. Ibu yang terhormat akan diganti oleh Allah. Dasarnya apa? Ada orang Islam di Indonesia tu apa? Mungkin iko awak tidak bisa menuduh apa iko orang munafik. Bang kau tidak pindah ke Palestina tu. Dia tidak bisa melawan Israel mah. Orang Indonesia dijajah 350 tahun di Belanda oleh lain namanya pindah.
Karena itu negarinya. Bagaimanapun penderitaan, berapa wanita yang jadi janda, berapa bayi yang jadi jatim, bumi yang hitam dikuasai oleh darah, dibantai oleh Belanda, tapi semangat orang yang punya negeri tidak mau. Ya kan? Mereka berjuang dengan bambu runcing. Ada bapak-bapak 3 haji di Sumatera Barat kalau Haji Piobang, Haji Miskin, Haji Sumani, nyo sarangke pengen haji itu. Pulang dari haji itu nyo porak perandakan Belanda dengan santrinya. Itu tak sampai 100 orang. Ratusan Belanda yang mati. Akhirnya semenjak saat itu, karena kita dijajah Belanda, dibuatlah regulasi dari pemerintah Belanda, orang dan pulang di Makkah harus disurehan huruf A sabalu namanya. Atau mengkoristawardi ko nyobuek nyo di orang ano A nyo na apa itu nak gala Pak, itu ibadah haji, itu ibadah haji rukun Islam yang awak banyak menyangkut selama kau tak kicu apa kicu awak gala sehingga ada awak nan berang kau orang 35 juta piti dan Nabi pergi sana namo dan senang sabu ialah hajinya. Itu nan tak tahu Pak, kini yang bagi tahu. Bamangko haji itu disurehan di pangkanamo supaya Belanda murah menangkok saja kejadian Haji Sumani, jo Haji Tiobang, jo Haji Miskin tadi harus orang Indonesia balik di Makkah. Di pangkanamonyo kalau nak keluar sore segala sore, ya kan? Kalau nak disurehan haji, di kuadojo pemberontak sudah tu haji itu ditangkap. Akanlah terangkan apa tu? Jambangi jo dikicik orang nak limba orang haji, ambo galati ese limba nak bareng mana? Ustaz galati aja kan? Jadi haji itu siapa menyuruh ini pangkanamo penjajah Belanda supaya mudah awak ditangkap. Lain nama orang Indonesia pindah dari Indonesia? Tidak. Nabi kalau kita mabaikan Palestina kini Pak, berarti kita mabaikan Nabi. Dan ketiga dan paling parah, awak nak percaya jo surah Bani Israel atau surah berarti 103 wale sore nang kita imani kalau kita ndak amu membantu Palestina setidak-tidaknya jo doa mangko kita mandutukan satu sore namanya sore Bani Israel. Kami ndak bagamo Islam Ustaz, kami bagamo Hindu, kami bagamo Buddha, kami bagamo Konghucu, kami aliran kepercayaan. Apa kau harus membantu kami kemanusiaan? Ada persaudaraan kita, ukhwah wataniyah. Kalau awak kini ko ukhwah wataniyah, jo Islamiyah. Awak sekampung laman. Kalau jana lain bagama Islam, ukhwah Islamiyah. Ya kan? Kalau jo orang lain nantak sagamo jo awak, ukhwah jo. Karena nak menciptakannya Allah jo. Ukhwah insaniyah. Ibu, bapak, ya kan? Kutiko Gampo 2009, ada ndak orang kapi yang membantu Kota Padang jo Periaman? Banyak, Pak. Jadi ini bukan masalah agama. Tu Gampo tu nyoa. Kini dibunuh anak-anak, perempuan, fasilitas umum dihancurkan. Kalau kita bersilengah berarti kita tidak mengamalkan ayat Allah. Ya kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak bisa dikatakan beriman seorang kamu kalau tidak mengasihi saudaranya seperti mengasihi saudara dirinya sendiri. 1000 awak ada piti bu, sama jawab Nabi Ibrahim ketika di Bakalu ada burung piti. Kalau di kampung bu tampuo namanya. Sikoa. Ya tampuo.
Anyo bawa iya jo paruhnya dari sungai itu anyo padam Nabi membakar Nabi Ibrahim tu. Iya kan? Adolo caca nyo mambui. Kalau mambui ba api tambah gadang. Anak kecil caca ke burung pipi ke. Nyo lain ke pak? Nyo sama bau usau kena buru aja. Usau kena lelo aja. Menurut logika, pipi membawa ia jo paruhnya untuk memadamkan Nabi, untuk Nabi Ibrahim selamat dari tabaka, le masuk akal. Indah. Tapi di sana kita sudah tahu kemana dia berpihak. Jadi dia berpihak. Ditanya dek caca, engkau tak berhasil memadamkan tu. Tapi saya ingin Tuhan saya melihat kepada siapa saya berpihak, bahwa nabinya dibakar oleh Raja Namrud. Sebagai umatnya saya berusaha memadamkan nabi ini walaupun tak mungkin, tapi Allah sudah tahu saya berusaha berpihak kepada Nabi Ibrahim. Anak caca tadi pak berpihak ke Raja Namrud sebabnya tidak mungkin tu loh. Nyombo yang pintu tak ketambah gadang terus barana lah gadang pada cacanya. Tapi nyo tetap berdosa karena keberpihakan kepada orang yang mengecek tadi apa perlunya dibantu Palestina tu je. Padahal Islam. Bapak-bapak, saya tidak berani mengatakan dia murtad. Tapi kaum muslimin, para jemaah, kalau kita buat singkatan AG namanya. Itu apa AG? Anjang gadang. Bapak-bapak itu. Kalau tiba di awak lah kini sinanta. Di Padang saya pak agampo ris ketek kini orang lari mana. Tatu pintu rumah aku kunci tu. Asa gampo sebab orang lah terpengaruh saya. Gampo ko mendatangkan tsunami de macam-macam. Coba bayangkan, mereka tak merasa gentar walaupun kaum muslimin rudal-rudal menghancurkan tempat tinggal dan rumah sakit mereka. Kota Padang pak, kota Padang, ya kan? Itulah 2 bulannya sinan. Bantuan-bantuan masyarakat lemesi sumbang gua di balian kambulan. Jangan kalah lo Bupati Solo. Harus ada bulan Kabupaten Solo sini. Atau dari siapa? Sumbang dari masyarakat. Jangan Bupati saya. Kalau Bupati saya membantu bulan ini nyonya palo orang. Itu ke satu awak. Lain terangan dapat dong. Jadi kita keluar bantuan. Kalau ada apa yang kritis ya, boleh Ustaz saya ada membantu selama kau. Mau dari ya gora lain. Cuma tak mau laporan ke Pak. Tak mau surat lo di buku agenda dong. Sebabnya lanjut catat di malaikat. Ya kan? Dan perlu malaikat mencatatnya Pak. Tu mangko malaikat kau tak nyagi ada Allah nafsu. Jadi nyo tak ada lalu kan. Di kalau ada sedekah Pak tak tersurat di papan musaji, jangan nampak curiga lo. Kalau lagi apa ikhlas lah surat ini malaikatnya. Hanya dibilang lo pengurus tak 300 juta dan tak surat di papan itu pernah laki lo bertiga mah alaman Solo aja lah. Apa rahasianya malaikat tak dikasih nafsu? Kalau dikasih nafsu tu ada malaikat tu takkan tua. Atau lupa yang cetak orang zakah. Atau makom malaikat tu tak ada nafsu supaya karajonya jalan tarik. Nah, inilah infak itu. Alhamdulillah di Padang Pak, di tempat-tempat komplek tu kemampu pengen ngaji, dah ada nanti rami jemaah. Tapi kalau di kampung, tak masuk kampung ambo, di bawah tabuhnya tinggal, muka suyambo di bawah corong mie. Kan pakai corong mie tu aromanya jarak dake je corong mie tu nyo. Ndak datangnya. Talingonya nampak atau hatinya. Nah. Abaa memfungsikan hati ko balik.
Kalau telingo ndak ada nak peka kalau kecuali risawardi nang kita gua. Tapi lain datang nanya ke saji walaupun peka na. Ya kan? Sebab hati segala sumber. Sampai Nabi berhadis mengenai hati. Apa kata Nabi? Inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh manusia itu ada darah beku. Iza salaha salahal jasadu kulluhu. Kalau baik dia baik seluruh tubuh. Wa iza fasada fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak dia rusak seluruh tubuh. Apa dia? Ala wahiyal qalb. Dia itu hati. Di kalau hati awak sudah terpatri kepada Allah, maka tubuh akan ringan melangkah pagi-pagi meramaikan salat subuh berjemaah. Tapi kalau hati nanti tutup tidak, walaupun telingonya riang. Bu, bertanya mau cik beli. Kalau ada orang gapuk, hanya nan senang kecil orang ya. Hatinya, channel tu lah gapuk nak ini, yo giginya senang, lihat dong. Tidak. Kalau ada orang kurui, ya kan? Bamang ko kurui siano tu ka pitinya lah iya do. Ado nala biar parahnya derita. Ado kutikonyo kampi warana kamalayan bini lakinya babini lo cek lain. Jadi mangko kurui nyo makan nati bukan kurang piti, makan nati kuruinya. Ada orang menikah marapulai lagai sagai embo ko ada pe nyo nak daro mo 9 balik. Bama ko amo nyo tu nyo kanai hati. Bang ko amo nak gadis tadi orang gae nyo kanai hati. Ada orang lalape di penjaro, ya kan? Ndak bubah ngai yo do. Bagi orang yo. Inyo kare hati. Orang membersihkan sarok dari batang air, di nyo buang sarok jo pelasti asoy, nyo kukui sarok jo pelasti asoy, nyo buang ke batang air. Pada orang ke batang sudah goro memberasihan sampah di batang air. Ba orang tu busuk jadi hati kau jadi apa? Ya kan? Maka hati ini yang kita perbaiki agar ringan badan kita melangkah untuk meramaikan salat subuh di masjid dan di musala. Kan yo latang kumpul piti untuk Palestina tadi. Dan untuk keperluan awak kan ala lo. Kalau ada kami nanti bapiti Pak Ustaz. Kalau ada cincin saya sumbangan. Kalau ada galang, ambo yakin barana kabare galang ibu tu kalau disumbangan itulah nan kekal nanti untuk dia kira. Kalau di dunia ko diliye dipakai kaluang di tangan dipakai galang, kira-kira orang Malia mentewana. Iyo, ambo muncul lagi gala sekanya. Gala kan selangit yo, datuk marajo dan batungke. Amin. Kalau iyo ada tungke ame itu tu setinggi gua. Supaya tungke itu tago tu gak 10 kilo amenya ndaknya. Ya kan? Atau 5 kilo lah. Ambo bawa pai mengaji siang malam lekaman mau jalan. Jadi galak ko galak sedatuk merajo untuk ki ame. Ado galak kemenakan ambo rajo intan kerajo mau je. Cuma mungkin kok bisa dimakna aneh, ya kan? Galambo untuk merajo betul kiame, kok cocok jo. Atau ibaratnya nanambo sampaikan kau ibarat ame. Sehingga amu orang bapaneh-paneh mendengar, ya kan? Kalau imitasi nanambo sampean, itu tidak kamu orang dong. Karena apa? Mengingatkan yang lupa, ya kan? Jadi mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak yang bersedia seperti ini, ya Allah, masukkanlah orang ini semua ya Allah ke dalam surgamu. Kalau ambo tambah juga setengah jam lele mau jadi 2. Dia ambo ndak tahu.
Jadi kalau adonan salah, memang dunia kalau hampir kiamat, fitnah-fitnah akan banyak datang. Mudah-mudahan kita tidak terlibat fitnah itu. Kalau kita pula yang ikut terlibat fitnah, berarti kita mendapatkan dosa-dosa yang berantai dari orang lain. Untuk itu, sampailah ke anak-anak ibu-ibu, jauhi diri dari narkoba, minuman keras, perzinaan. LGBT le tahu? Lesbian. Ale. LGBT, lesbian, transgender, gay, lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau LGBT enggak ada. Apa LGBT itu Ustaz? Laki gapuk, bini tinggi. Nah, itu bahasa Minang. Ya. Infak. Jadi sekali lagi cik beliau Pak, jalan-jalan sekali lagi apa-apa ibu-ibu. Gak 1,000 orang sebanyak sudah pek koma. Sebab mau bisa menghitung bara payuang gini gua. Iya kan? Jalan-jalan sekali lagi nak cucu ambo. Seketik seorang lama, alhamdulillah. Allah akan mengganti berlipat ganda. Ya kan? Untuk itu ambo iriangi balik yo cerita pendek sedih. Kenapa dong? Ado minantu Nabi Bansai, namanya Ali bin Abi Talib. Bininya sakit. Anang kata raga dia supaya badan kau capek kue balik. Buah korma mudo bang, dicarilah dia liko ke kampung-kampung, dah ada besok. Pai ke pasar, pitih dah ada pemain, sudah tunjuk jualah kain bekas. Tabaolah buah korma kau pulang. Tapi alun sampai di rumah, ada orang gaek batu darah, ya kan? Ndak ada berubah-ubah. Wah, banyak lain kau nambah. Alhamdulillah. Ya. Orang tu batu darah. Sakit apa-apa, sakit paru-paru. Lai berubah apa jua ke berubah pintin nak doj. Lai makan apa rasa makan nak pulang tak makan. Anang kelama dia apa buah korma mudoj. Lai ada dia lai tapi kain nama jual tadi, ya kan? Ada terpikir dia orang gaik kau tubuhnya lama. Bini ambo yo sakit lo tapi masih muda. Abialah mau agen sekarek orang gaik kau nyokare, nyoagen sekarek orang gaik tu. Alhamdulillah sudah makan buah kurma muda tu, talok dia orang gaik tu tagak, ya kan? Dia terima kasih ya nak, jadi ube dia boj. Lain kata lo dia pak berjalan, insyaallah nak. Ambo pulang lo yo pak, istri ambo sakit lo di rumah. Jadi supaya nak tagok tulang ambo, tinggalah nan sakare tu lain. Kalau awak lima, tadi kain nan dibuat buah kurma dapat cie, nan taraga bini awak. Kini lah dibagi orang gaib kau sakare, dan sakare kau nanya minta lo dia. Apa pengenama? Amati jelah gaib itu ini dan sakit di rumah. Tapi Ali tidak diberikannya yang sepotong itu. Lanyo makan orang gaib itu talok lari dinyo. Cuma Ali kota siok selangkahnya, baa mengicen ke ibu beko di rumah. Kainnya nan dijual, nan dibali lain dape, pila diagian ke orang lain sadonyo. Kalau lain elok bini ndak ada, kok dape bini bercilalek di bibi, bijak lah jale kainnya nang jual, ndak ada nang bawa pulang. Untung saja istri Ali ko anak Rasulullah, nyo taruh yo pulang lekat seo aja we beko. Kironyo inyo tibo dia ke laman. Istri nyokola duduk di kursi ndak sakit le dong. Mukonya lah merah serupa urek Syria, nyola pakai pada afon. Ya kan?
Ketiaknya lah pakai Rexona harum, ya kan? Inyo lo mengecek dulu, bang. Ambo bangga punya suami serupa abang. Dalam miskin abang lulus diuji Allah, istri sakit. Orang gaik nan batu darah nan abang bantu tadi itu ndak manusia kecil Rasulullah atau kecil ayah ambo. Itu malaikat. Kiranya abang lulus diuji. Nyo lari tadi bang, iyo lari kamanyo, nyo ke rumah awak bang. Manga membawa ube untuk ambo. Ube-nya kurma muda. Alhamdulillah, setelah saya baca nama Allah, kemudian saya makan, alhamdulillah sembuh penyakit saya bang. Bang, orang gaib itu meninggalkan oleh-oleh untuk abang. Apa tu? Ndak tahu ambo. Mana terletak di atas meja di rumah. Isinya apa? Ndak berani ambo mencari do bang. Bab itu kerana katanya untuk abang. Baralo ka jujur bininya tu pak. Kok bini apa lah nyok kakek lagi pak bulan. Ya. Nyoca lihat dia ali kira 10 buah dari mau. Begitu penggantian Allah kepada orang yang pemurah, ya kan? Ambo raso kita nan nadir kini gua ndak ada nan miskin itu dah kan? Ndak ada. Sedang pembeli lipstick saya dojo di ibu baru. Jale pembeli bare. Sirah bibi sadonya. Ya kan? Itu. Kalau pakai lipstick tu kan ada biti tu. Mungkin banyak nan nadir ko nan bapen droid. Bab itu setelah tadi mereka membawa. Apero itu ada paket teman. Paket itu di Bali. Jadi tidak ada kita yang miskin ini. Mudah-mudahan ulangan sedekah yang kita jalankan sebentar ini ditambah lagi oleh Allah dengan penggantian materi yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah kita ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah. La pukul 1:30 sawale hari hampir jam sawale. Ya, tapi ambo sangat tersanjung ya. Cukup panik, kan? Jemaah bertahan untuk mendengarkan saya berjamaah. Ya Allah, pertemukan kami di Serugo nanti ya Allah. Dan bantuan-bantuan beliau yang diarahkan ke Palestina ya Allah, jadikanlah ini sedekah jariah yang mana akan cepat rakyat Palestina ini memperoleh kemerdekaan dan kebahagiaan dari Engkau ya Allah. Dan bagi kami yang di sini, bagi kami tidak bisa membantu berjuang ke sana, jadikanlah bantuan dan doa kami untuk keselamatan orang Islam Palestina ya Allah. Allahumma ansurhum fi mujahidil Palestin. Allahumma ansurhum fi mujahidil Palestin. Allahumma ansurhum fi mujahidil Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Batang gadang lambo panjek, dahan joran tiang lambo titik. Kerana sinan terletak pangka tangkai. Salamu ambo memanjek batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang. Talantak putih sedang laki. Talendo buah sedang masak. Dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf ke jemaah yang datang. Ledek ya maaf ambo doa. Salah ke Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh hamba berpantun jelai. Di mana letak jalan kaguguat, dakek pasar padang luar, sungai tanang di bukit tinggi, tasabui airnya jania. Di maca ko ibu-ibu tempat kamasuat, sinan loka keluar, lah hamba lapeh juati nan suci, jemuko nan jania. Pulang lah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.